Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Salsabila Ramadhani Putri dari kelas 2023B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas teori ekologi sastra. Nah, pada video kali ini kita akan membahas satu teori yang sangat menarik, yaitu teori feminisme. Mari kita simak pembahasannya. Nah, pengertian feminisme dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gerakan wanita yang berusaha menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dengan kaum pria. Nah, teori feminisme ini lebih diarahkan kepada ilmu sastra yang berhubungan dengan kritik sastra feminis, yaitu studi sastra yang mengarahkan fokus adalah analisis kepada wanita dengan mempertimbangkan teori kritik feminisme pada feminis Prancis yang telah sangat dipengaruhi oleh psikoi analisis. Kata feminisme ini untuk pertama kalinya muncul pada abad ke-17 ketika terbentuknya zaman pencerahan di Eropa. Munculnya kata ini disambut oleh Mary Wollstonecraft yang dianggap sebagai tokoh pertama yang menyuarakan tentang hak-hak wanita. Nah, pada tahun 1792 adalah awal munculnya karya yang menyuarakan hak-hak wanita, yaitu Women's Liberation Movement atau gerakan feminisme. Inti karya itu adalah keinginan untuk melihat wanita bukan sebagai pahlawan atau orang yang kejam, tetapi perlakuan terhadap wanita sebagai makhluk yang sebagaimana mestinya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu teori feminisme, selanjutnya kita masuk ke penerapan teori feminisme pada sebuah novel yang berjudul Secuil Hati Wanita di Teluk Edan, karya Fanny Krisma. Novel Secuil Hati di Teluk Edan karya Fanny Krisma ini merupakan sebuah novel yang menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Della Edan, istri dari mantan nelayan yang telah beralih profesi menjadi seorang bajak laut di Teluk Edan. Della Edan sering ditinggal oleh suaminya, yaitu angkisannya, berlayar ke laut. Semenjak menjadi bajak laut, sikap Akinsannya berubah kepada Della, sering berbuat kasar, bengis, dan bertindak semena-mena, sehingga Della merasakan siksa batin maupun siksa fisik dari suaminya tersebut. Nah, namun Della Edan tetap sabar dan tegar menghadapi gejolak jiwa yang ia alami. Sebagai seorang perempuan yang tegar, ia terus berusaha merubah sikap suaminya seperti dulu lagi, walaupun hidup menjadi seorang nelayan yang ekonominya tidak berkecukupan, tapi penuh kasih sayang dalam keluarganya. Oke, bentuk-bentuk ketidakadilan gender tokoh utama dan bentuk-bentuk perjuangan tokoh utama untuk melawan penindasan dalam novel ini yaitu pergerakan perempuan yang merasa tertindas untuk berjuang memperoleh kesetaraan gender atau melawan penindasan. Yang pertama nih, bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang dialami oleh tokoh utama dalam novelnya itu seperti stereotip atau pembelaan negatif, yaitu tokoh utama si Della Edan ini dituduh berselingkuh oleh suaminya. Tokoh utama juga dituduh berbohong oleh suaminya. Dan yang kedua adalah kekerasan berupa kekerasan domestik dan kekerasan publik. Kekerasan domestik yang dialami oleh tokoh utama yaitu Della Edan berupa kekerasan fisik. Nah, Della Edan selalu ditampar oleh suaminya. Della Edan juga dikurung dalam kamar mandi oleh suaminya serta mendapat perlakuan kasar dari suaminya saat lagi mengandung. Nah, dan kekerasan emosional, Della Edan dibentak dan diancam oleh suaminya. Della Edan juga dijauhi oleh putranya. Della Edan juga ditinggal oleh suaminya dan merasa kesepian. Kekerasan publik yang dirasakan oleh tokoh utama dalam novel ini berupa hinaan para tetangga saat Della Edan dimaki oleh suaminya di hadapan orang banyak.
Nah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perjuangan tokoh utama untuk melawan penindasan dalam novel Secuil Hati Wanita di Teluk Edan karya Fanny Krisma ini. Yang pertama ada pemberian pemahaman kepada sang suami dan anaknya agar mereka bisa memahami perasaan dan keadaan Dela Edan, si tokoh utama yang sedang merasa tertindas, atau perubahan sikap suaminya dan anaknya yang menjadi kasar, semena-mena, dan tidak memperdulikan kondisi Dela Edan yang sedang hamil pada saat itu. Yang kedua, Dela mengutarakan pendapat hal ini dilakukan Dela saat ia dituding berselingkuh oleh suaminya. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai teori feminisme. Nah, tadi kita sudah membahas pengertian dari teori feminisme dan juga menerapkan teori feminisme pada suatu karya sastra berupa novel yang berjudul Secuil Hati Wanita di Teluk Edan karya Fanny Krisma. Bye-bye.